atau perahu baru. Ini merupakan salah satu peninggalan dan juga untuk kelestarian hidup biota laut yang ada di sini. Tanah Papua mempunyai daya tarik pesona yang tiada duanya. Tak hanya kekayaan alam, namun juga syarat dengan keunikan suku dan budayanya. Kali ini saya berkesempatan mengikuti prosesi adat yang diselenggarakan masyarakat suku Moy di Malaum Karta, Distrik Makbon, Papua Barat Daya. Suku Moy merupakan salah satu suku di Papua yang mendiami wilayah Sorong hingga Raja Ampat. Selain menokok sagu, suku Moy mempunyai cara yang unik untuk menjaga kelestarian alam dan kelangsungan hidup makhluk yang berada di dalamnya. Selamat datang di Festival Egek Malaum Karta, Papua Barat Daya. Sekarang masyarakat suku Moy sudah berkumpul bersama-sama sambil menari ala masyarakat suku Moy untuk merayakan festival ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi Egek dimulai dengan upacara penyambutan tamu, lengkap dengan pakaian adat dan tarian Akleing, khas suku Moy. Saya simpan sini ya, Mama. Nah, ini dia, di depan saya sudah banyak sesaji-sesaji yang nantinya akan dilarungkan di laut sebagai pembukaan Festival Egek. Dan nanti dilarungkannya juga oleh mama-mama nih. Tuh, Mama sudah berkumpul di sana. Ayo, Ma, kita lanjut ke sana yuk. Egek dimulai dengan upacara Vie, sebuah ritual adat suku Moy untuk membuka Egek. Ritual ini bertujuan sebagai bentuk permohonan izin kepada leluhur untuk mulai mengambil hasil laut dan mohon keselamatan bagi yang bertugas mengambil hasil laut yang dijadikan sasi. Nih, sesajinya sudah siap untuk dilarungkan ke laut. Jadi dibawa bersama-sama. Nanti langsung ditabur seperti itu ya. Oke, ayo Mama. Selain sebagai sebuah tradisi, Egek juga memberikan jeda kepada alam untuk beregenerasi untuk keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dapat dibilang, Egek menjadi sistem konservasi tradisional yang dilakukan dan diterapkan secara turun-temurun. Jadi ini prosesi sesaji ke laut. Secara spesifik, Egek mengatur aktivitas pengambilan lobster dan teripang. Dua biota laut ini merupakan hasil utama perairan Malaum Karta. Egek menjadi sebuah warisan yang memberikan pesan supaya generasi penerus suku Moy selalu menjaga alam tempat tumpuan hidup mereka. Jadi pelepasan tukik ini juga menjadi salah satu simbol pembukaan Festival Egek. Karena di salah satu pulau yang ada di sini, yaitu Pulau Om, itu menjadi tempat bertelurnya penyu-penyu yang ada di sini. Dalam tradisi pembukaan Egek, pengambilan lobster dan teripang dilakukan secara bergantian. Hari ini masyarakat di Malaum Karta akan menunjuk beberapa kelompok warga untuk melakukan pencarian lobster. Ini sekarang kita sudah sampai di titik pertama. Siap jangkar. Mau menyelam ke bawah sambil mencari lobster. Ini udah aman? Pasang jangkar? Pasang jangkar. Ayo, pasang jangkar. Oke,
egek dibuka, pengambilan lobster dilakukan setiap hari oleh kelompok nelayan yang diberi tugas untuk memanen. Di titik ini arusnya lumayan banget karena anginnya juga kencang. Om Robert udah di sana. Om, cepet banget berenangnya. Masyarakat suku Moi di Malaumkarta mengambil lobster secara manual menggunakan tangan dengan cara menyelam bebas. Saya harus mengambil nafas dalam-dalam sebelum mencari keberadaan lobster di antara batuan karang. Ya, Kak Febi, dapat lobster mutiara. Ini besar sekali, Om. Luar biasa. Ini lobsternya benar-benar besar sekali nih. Kelihatan. Ini berat loh, Om. Jadi tadi di kedalaman 7 meter kita masih belum mendapatkan lobster, tidak ada tanda-tanda. Lalu kita bergerak ke arah kurang lebih ini 15 meter ke bawah. Tiba-tiba Om Robert tadi melihat ada sesuatu yang bergerak. Dapatlah lobster ini. Wah, ini besar sekali. Ini lobster terbesar yang pernah saya dapatkan. Tuh. Kalau ini lobster apa Om namanya, Om? Mutiara. Ini lobster mutiara ya? Ada beberapa aturan adat yang harus dipatuhi saat mengambil hasil laut di perairan Malaumkarta. Jadi tidak boleh sembarangan. Nelayan hanya diperbolehkan mengambil lobster dengan ukuran yang sudah layak konsumsi. Adanya sanksi adat bagi pelanggaran membuat masyarakat sadar dengan pembatasan yang diterapkan. Sehingga bisa dipastikan tidak ada yang berbuat curang. Keberhasilan egek terbukti dengan besarnya ukuran lobster yang saya dapat. Selama pemberlakuan egek, lobster dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Ternyata tidak hanya di tempat kedalaman saja, ini yang tidak terlalu dalam, yang dekat dengan karang-karang juga. Nih, ada lobsternya. Om Robert, Ya, lihat sini. ya. Ini lobster yang kita dapatkan masih sama kayak yang tadi ya? Ya, salah. Masih lobster mutiara. Wow, keren banget memang sistem sasi di sini. Saya suka sekali. Sampai benar-benar menunggu lobsternya itu besar seperti ini baru bisa diambil. Ya nantinya juga akan menjadi nilai ekonomi untuk suku Moi. Lobster hidup soliter di perairan Laut Dangkal, terutama di sekitar terumbu karang. Dapat satu lagi, wow. Tapi memang ukurannya tidak sebesar yang awal tadi kita dapatkan ya. Cuma lumayan. Kita kumpulin dulu aja ya Om. Oke. Tuh, sambil menunggu di sana juga banyak yang dapat. Kakak, ayo sini kumpulkan. Lobster juga disebut hewan laut abadi karena mampu memproduksi enzim telomerase. Semakin bertambah umur lobster, akan semakin kuat dan terus tumbuh besar.
Tengolor nih. Lobster yang paling besar. Sekarang kita mau masukkan dulu dalam keramba. Ini nanti nggak ada yang ngambil kan Om? Aman ya? Udang laut satu ini merupakan biota laut yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar. Masyarakat suku Moi di Malaumkarta menjaga kualitas lobster dengan membiarkannya tetap hidup di karamba. Hasil penjualan lobster biasanya digunakan untuk pembangunan tempat ibadah dan kegiatan sosial lainnya. Lucu banget. Di sana ada dolphin. Padahal ini tuh belum jauh dari pemukiman warga, tapi udah kelihatan tuh. Lumba-lumba lagi berenang, lucu banget di sana. Sungguh beruntung. Setelah mencari lobster, saya bertemu mamalia laut yang cantik ini. Lumba-lumba merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok. Dalam satu kelompok, biasanya beranggotakan sekitar 2-30 ekor lumba-lumba. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Sebelum perahu kembali ke kampung, kami memutuskan untuk singgah ke air terjun Kalakuwun, Marga Kalami. Seharian sudah nyari lobster bareng-bareng. Ya. Sekarang kita mau istirahat sejenak dulu sambil ngeringin badan. Kita boleh lah ya bakar-bakar lobster ini. Oke, yuk. Tidak perlu menunggu waktu lama. Tuh, kelihatan kan sudah. Wah, lumayan asapnya menyerang ini. Nih, lihat. Lobsternya sudah berubah warna kemerahan. Tinggal dibalik saja. Lobster mempunyai cangkang yang kuat. Daging di dalamnya akan tetap terlindung meskipun dari luar terlihat gosong. Lobsternya sudah siap nih, sudah matang. Tapi kita akan lebih enak kalau makannya pakai, ini dia nih, sagu. Sagu kotak-kotak, tapi tidak bisa langsung dimakan seperti ini. Harus dicampur dengan air terlebih dahulu. Air terjun Kalakuwun Marga Kalami berasal dari mata air pegunungan. Airnya sungguh jernih dan segar. Airnya tadi sudah diambil Om Robert. Sekarang kita kasih rendam sagu dulu. Ditunggu sebentar saja, nanti jadi karbo untuk tubuh sambil makan lobster. Makan siang. Ayo kita santap sudah. Mainkan Kak Febi. Mainkan. Ayo. Harus pas habis ya, kita kalau pas habis terpulang. Om Robert sudah tidak sabar makan. Wah, ternyata benar ya, kalau permukaan bagian kulit luar ini sampai gosong seperti ini, artinya di dalamnya itu udah benar-benar matang merata. Tuh, kelihatan kan? Campur makan sagu. Jadi ada manis, gurih, tapi sagu ini tidak ada rasa. Meskipun berada di pesisir pantai, masyarakat suku Moi tidak bisa lepas dengan sagu sebagai makanan pokok. Sagu batang seperti ini dapat bertahan lama dan menjadi bekal setiap aktivitas di luar rumah. Tidak heran kalau masyarakat di Malaumkarta ini masih mempertahankan sistem sasi. Nah, makanya hasil-hasil alamnya itu juga masih tetap terjaga. Kelihatan nih, dari lobster yang kita dapatkan aja tidak terlalu susah untuk mendapatkan lobster di sini. Justru malah banyak, bahkan ada yang besar sekali. Luar biasa memang. Ikuti jejak saya, jejak petualang.